Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laboratorium Teknik Telekomunikasi dan Informasi semester ganjil 2023-2024 akan memaparkan SOP. Saya Yopi Meza dan ditemani rekan saya Sandi Nasirul dan Trio Dika. Selanjutnya akan memasuki pembahasan. A. Persyaratan pendaftaran praktikum dan kelengkapan praktikum. Setiap praktikan diwajibkan membawa kelengkapan yang harus dipersiapkan untuk praktikum. A. Modul praktikum. B. Buku catatan. C. Alat tulis dan kalkulator atau alat elektronik lain seperti smartphone, tablet, dan netbook. D. Khusus untuk praktikum yang pelaksanaan secara daring, diwajibkan mempersiapkan satu perangkat yang akan digunakan untuk pelaksanaan praktikum tatap maya seperti laptop, smartphone, dan lain-lain. Untuk platform pelaksanaan praktikum tatap maya akan menggunakan aplikasi Zoom atau Jimit. B. Pelaksanaan dan tata tertib pra-praktikum. Sebelum melaksanakan praktikum sesuai jadwal, praktikan harus mengikuti responsi di lab TTI dan mempersiapkan diri dengan mengikuti kegiatan responsi praktikum yang dilaksanakan oleh dosen instruktur untuk masing-masing praktikum. Jadwal dan mekanisme pelaksanaan akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada para praktikan oleh pengelola lab TTI. Mengikuti kegiatan paparan standar operating procedure atau SOP oleh pihak pengelola lab TTI. Jadwal dan mekanisme pelaksanaan akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada para praktikan oleh pengelola lab TTI. Praktikan hendaknya hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Praktikan yang datang terlambat tidak diberikan tambahan waktu praktikum. Laboratorium adalah tempat praktikum bekerja. Oleh karenanya untuk praktikum yang bersifat visit lab selama di dalam laboratorium TTI, praktikan harus tertib, sopan, berpakaian rapih, memakai kemeja dan celana atau rok panjang, serta memakai sepatu. Untuk praktikum yang sifatnya daring, praktikan diwajibkan untuk mengaktifkan kamera selama proses praktikum berlangsung. Saat praktikum visit lab, yang hanya diperbolehkan dibawa masuk ke tempat praktikum yaitu alat tulis, notebook, dan barang berharga lainnya seperti dompet dan alat komunikasi. Jaket, tas, dan barang bawaan lainnya selain yang diperbolehkan masuk, diletakkan di tempat yang telah disediakan. Keamanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab praktikan. Mempelajari modul praktikum sebelum pelaksanaan praktikum dimulai, file modul praktikum dapat diakses di LMS mata kuliah praktikum tersebut. Praktikan tidak diperbolehkan mengikuti praktikum jika A. Tidak melakukan pendaftaran praktikum, B. Tidak memprogramkan mata kuliah praktikum pada KRS, C. Tidak memenuhi ketentuan administrasi, D. Datang terlambat lebih dari 45 menit. C. Pelaksanaan praktikum. Selama pelaksanaan praktikum, praktikan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Praktikan diperbolehkan melaksanakan praktikum setelah melakukan pendaftaran dengan mengisi Google Form, serta melampirkan bukti dokumen KHS dan bukti administrasi keuangan. Praktikum dilaksanakan maksimal selama 120 menit, baik visit lab maupun daring. Praktikan melakukan absensi pada LMS sesuai dengan jadwal praktikum. Praktikan melakukan pengecekan rangkaian kepada asisten laboratorium setelah selesai merangkai dan sebelum dihubungkan dengan catu daya. Praktikan diperbolehkan menghubungkan rangkaian ke catu daya jika rangkaian telah dinyatakan benar oleh asisten laboratorium. Praktikan harus dapat memperoleh data dengan melakukan praktikum. Jika praktikan gagal mendapatkan data karena faktor alat dan bahan, harus segera melapor kepada asisten laboratorium agar segera diberi pengganti atau perbaikan. Praktikan harus menjaga keselamatan diri, ketertiban, peralatan, dan kebersihan laboratorium. Selama praktikum, praktikan dilarang keras merokok, makan dan minum, membawa senjata tajam, membawa senjata api, membawa atau menggunakan nafza. Praktikan dilarang keras meninggalkan laboratorium tanpa seizin asisten laboratorium selama praktikum berlangsung, kecuali hendak ke kamar kecil dengan durasi tidak lebih dari 7 menit. Setiap kondisi yang di luar kewajaran praktikan harus berkoordinasi dengan asisten untuk diteruskan ke laboran atau ketua laboratorium jika diperlukan. Baik, selanjutnya yaitu poin D pasca praktikum. Setelah selesai praktikum, praktikan meminta persetujuan terhadap data yang diperoleh selama praktikum kepada asisten. Setelah selesai praktikum, sebelum meninggalkan ruang praktikan harus mengembalikan alat dan bahan praktikum yang dipinjam serta merapikan dan membersihkan meja dan kursi yang telah digunakan. Mengembalikan semua material atau training kit dan alat ukur serta kabel-kabel secara hati-hati ke tempat semula.
Praktikan yang gagal memperoleh data selama praktikum bukan dikarenakan faktor alat dan bahan, harus segera melapor kepada asisten laboratorium. Dan yang bersangkutan akan diberikan in-house setelah siklus praktikum reguler telah selesai. Praktikan harus menjaga ketertiban dan kebersihan pasca pelaksanaan praktikum. Mengerjakan laporan praktikum sesuai dengan petunjuk atau panduan yang terlampir pada file modul. Yaitu ketentuan lain dari pelaksanaan praktikum. Praktikan yang berhalangan hadir pada kegiatan praktikum sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan oleh pengelola laboratorium, wajib melaporkan ketidakhadiran selambat-lambatnya 1 jam sebelum praktikum dimulai, dan akan diberikan jadwal baru untuk mengikuti kegiatan praktikum. Jika praktikan merusak atau menghilangkan bahan, alat, atau fasilitas laboratorium yang lain, maka praktikan wajib mengganti berupa barang yang bersesuaian atau sama, bukan berupa uang. Sistem penilaian pada kegiatan praktikum di Lab TTI mengikuti aturan di mana setiap modul praktikum memiliki bobot sebesar 25% dikali jumlah modul. Laporan praktikum dikumpulkan atau deadline 5 hari baik yang bersifat visit lab maupun daring. Laporan praktikum yang bersifat visit lab dikumpulkan dalam bentuk hard file dan soft file dan di-scan untuk di-upload ke LMS. Sedangkan untuk praktikum daring, pengumpulan laporannya dalam bentuk soft file yang di-upload ke LMS. Ketentuan poin pada pelaksanaan praktikum dan pengumpulan poin laporan praktikum, poin positif akan diberikan kepada praktikan jika pengumpulan laporan dilakukan sebelum deadline pengumpulan laporan. Poin negatif akan diberikan kepada praktikan jika mengumpulkan laporan setelah deadline pengumpulan laporan. Pada saat praktikum dan penyerahan laporan, praktikan tetap harus berpakaian rapi, memakai kemeja atau kaos bersepatu dan berkaos kaki. Mahasiswa yang berhalangan hadir saat pelaksanaan praktikum, mohon untuk menghubungi asisten laboratorium selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelaksanaan praktikum. Dan jika hal tersebut tidak dilaksanakan, kepadanya akan diberikan status hadir tanpa keterangan. Mahasiswa yang berhalangan hadir karena alasan yang telah disetujui, maka kepadanya akan diberikan waktu pengganti sesuai dengan kesepakatan dengan asisten laboratorium. Tidak ada praktikum susulan bagi mahasiswa dengan status kehadiran tidak hadir tanpa keterangan. Ketentuan yang tidak tercantum pada modul ini akan disampaikan secara lisan atau tulisan kepada praktikan oleh pihak pengelola laboratorium. Untuk jadwal pelaksanaan praktikum, jadwal pelaksanaan praktikum dilaksanakan pada hari sesuai jadwal atau sesuai kesepakatan dan ketersediaan ruangan serta peralatan dari pihak pengelola laboratorium dengan format sebagai berikut. Untuk sesi 1, pukul 8 sampai pukul 10. Untuk sesi 2, pukul 11 sampai pukul 1. Untuk sesi 3, pukul 14 sampai pukul 16. Untuk sesi 4, pukul 16.30 sampai 18.30. Serta sesi 5 yaitu pukul 19 sampai 21. Untuk catatan, format penjadwalan di atas bersifat tentatif atau dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan ruangan dan perangkat. Format penjadwalan berlaku bagi praktikum yang sifatnya visit lab maupun daring. Praktikan diperbolehkan pindah jadwal praktikum setelah diizinkan oleh asisten yang bersangkutan dengan ketentuan A. Praktikum mengisi form pindah jadwal yang disediakan asisten yang bersangkutan dan mendapat persetujuan dari instruktur atau kepala laboratorium. B. Setelah mendapat tanda tangan dari kepala laboratorium, praktikan baru boleh mengikuti praktikum. Asisten berhak memberi sanksi jika ketentuan yang ada tidak dipenuhi. Baik, berikutnya ada tugas pendahuluan praktikum. Tugas pendahuluan ini dikerjakan
dan dikumpulkan sebelum melaksanakan praktikum modul berikutnya. Jika praktikan tidak menyerahkan tugas pendahuluan, maka praktikan tidak diperkenankan mengikuti praktikum. Soal tugas pendahuluan dapat diakses di LMS. Setelah file diunggah, akan diinformasikan kepada praktikan. Tugas pendahuluan ditulis tangan untuk praktikum visit lab dan diketik untuk daring dengan rapi kertas HPS ukuran A4 menggunakan ballpoint atau pena warna biru. Waktu pengerjaan tugas pendahuluan tentatif menyesuaikan dengan soal yang diberikan. Kemudian ada tata tertib dan mekanisme penulisan dan pengumpulan laporan. Tata tertib dan mekanisme penulisan dan pengumpulan laporan praktikum dibuat dengan menggunakan kertas HPS ukuran A4. Ukuran 21 cm dikali 29,7 cm dengan berat 70 gram. Ditulis tangan dengan rapi. Untuk membuat grafik, hanya diperbolehkan menggunakan kertas grafik atau millimeter block atau menggunakan program Microsoft Office Excel. Laporan ditulis dengan batas kiri, kanan, atas, dan bawah 2,54 cm sesuai dengan modul. Jika terindikasi plagiarisme, yaitu tulisan mirip atau sama, maka nilai praktikum dikurangi berdasarkan persentase besarnya tingkat plagiarisme. Laporan praktikum memiliki susunan sebagai berikut, yaitu ada tujuan, teori dasar, alat dan bahan, langkah-langkah percobaan, data percobaan, analisis data percobaan, dan kesimpulan. Kemudian ini ada penilaian praktikum. Untuk bobot penilaiannya di sini ada kehadiran sebesar 10%, kemudian tugas pendahuluan sebesar 25%, dan laporan sebesar 65%. Segala hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebijakan kepala laboratorium. Kemudian di sini ada kontak person. Untuk penanggung jawabnya, Fisika Dasar 1 di sini ada Sandina Shirohoir. Untuk jaringan komputer ada Yopi Meija dan Triodika. Untuk elektronika komunikasi ada Hengelina. Kemudian komunikasi serat optik ada Jahra, dan komunikasi satelit ada Fitriana. Sekian pemaparan SOP dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.